Menurut Bapak, hak asasi manusia itu apa sih? Hak asasi manusia adalah perlindungan bagi para manusia itu sendiri agar memiliki hak-haknya itu tadi. Nah, dari Bapak itu sendiri nih, pernah nggak sih ngerasa hak asasi Bapak tuh diambil orang? Kalau diambil orang sih mungkin enggak ya, cuman tidak mendapatkan hak seperti pada umumnya itu adalah gitu. Sebagaimana kita itu kan orang kecil lah ya, gitu loh. Bisa sebutin nggak Pak apa aja yang menurut Bapak hak asasi Bapak tuh belum tercapai gitu? Tentu kalau masalah kayak gitu banyak ya yang kalau kita mau jawab ya. Cuman mungkin diantaranya yaitu tadi kan karena kita bidangnya perdagangan gitu ya kan. Mungkin antara kebebasan dalam berdagang yang kadang-kadang masih yaitu tadi terbentur pada yang namanya pelaturan-pelaturan pemerintah yang kadang-kadang kalau di secara ininya malah membuat kita itu bukannya mendapatkan sesuatu, malah kayak hak kita itu sama dia itu di apa namanya tidak mendapatkan haknya gitu loh. Apa sih yang pengen Bapak sampaikan gitu? Kepengennya pemerintah itu ngadakin peraturan yang gimana sih supaya hak asasi Bapak itu tercapai gitu? Ya kalau seperti itu sih mungkin banyak ya. Ya kalau kita kan pedagang, tolonglah pedagang itu diberikan fasilitas, dikelola ya kan. Atau kalau memang mau direlokasi seperti itu kan. Nah, kalau memang tidak bisa seperti itu, harapannya kepada pemerintah itu menjadi mediator atau menjadi penghubung antara pedagang kecil ini dengan para khususnya pengusaha besar agar kita itu direlokasi, diberikan fasilitas untuk berjualan lah gitu. Itu seperti itu. Salah satunya mungkin seperti itu. Kan Bapak itu kan dagang soto nih. Kira-kira udah berapa lama nih Pak dagang? Kalau dagang saya itu kurang lebih sekitar 8 tahun. 8 tahun. Dan selama 8 tahun itu pindah-pindah atau di satu tempat aja? Saya ada 3 tempat. Iya. Satu depan BSI, yang satu depan kampus Tirtayasa Serang. Itu semua tempat itu Pak dapat izin atau? Tidak ada izin semuanya dia. Tidak ada izin. Yang penting ada tempat kosong, aman untuk jualan. Ya, karena yang jelas mah kalau dagang itu ya tempat itu memungkinkan untuk kita dagang gitu loh. Walaupun kalau secara pelaturan baik itu dari pemerintah daerah atau pemerintah lingkungan itu kita dikatakan itu melanggar atau apalah gitu ya kan. Cuman karena memang tempat seperti itulah yang memungkinkan gitu loh. Memungkinkan bagi kita itu untuk berjualan gitu. Kadang kan ada tempat yang luas, yang nyaman, yang enak tapi nggak ada konsumennya, nggak ada pembelinya, kan nggak mungkin kita tempatin kan. Walaupun tempat itu sebenarnya yang diberikan gitu, yang dianjurkan gitu loh, yang diperbolehkan. Karena adanya keterpaksaan itu tadi, akhirnya tempat yang seharusnya pun kita nggak pakai untuk berjualan, akhirnya kita pakai untuk berjualan. Menurut Bapak hak asasi manusia itu apa aja sih Pak? Ya, menurut hak asasi manusia kan kita kayak saya tuh jualan kopi ya, kalau misalkan ada patroli kan ya maksudnya Sorry Pak, maksudnya itu hak asasi manusia itu apa sih menurut Bapak? maksudnya hak asasi manusia. Bapak tuh ngerasa Bapak ada hak nggak untuk hidup gitu Pak. Nah terus
hak untuk hidup Bapak tuh apa? Misalnya berjualan, Pak. Iya, Saya betul. tuh pengen berjualan dengan bebas atau gimana, nah gitu loh, Ya, Pak, contohnya. kalau misalkan Atau hak asasi manusia itu tuh hak saya sebagai manusia supaya saya itu dapat terlindung dari hal-hal yang jahat atau gimana, nah gitu loh, Pak, contohnya. gitu ya. Ya Nah, kita gimana? mungkin ya kalau misalkan saya ini kan mau bebas ya jualan ya harus ada fasilitas ya, fasilitasnya mungkin yang nggak bisa di sama patroli usir-usir, terus yang maksud kejahatan-kejahatan itu nggak ada sih, aman-aman aja gitu. Jadi menurut Bapak kalau misalnya ada mobil patroli itu dengan kondisi Bapak kan menggunakan sepeda Iya, gitu, betul. jalan, itu tidak mengganggu sama sekali, Pak? Sama aja, sama tapi tetap diusir, tetap harus mundur, ya gitulah. Kita sama-sama ngertiin dia tugas, kita juga cari makan buat keluarga, itu aja. Bapak berjualan sepeda udah berapa tahun, Pak? Sebelum ada mall SDC, yang apartemen juga belum beres, masih udah lama ya. Dulunya nggak pakai sepeda, Dulunya pakai nggak pakai gerobak, pakai motor. Kenapa sekarang pakai sepeda, Pak? Ya ringanan pakai sepeda daripada pakai gerobak juga. Bapak nggak pernah punya pikiran buat lebih memilih gimana ya, Pak? Lebih memilih jualan dengan kios? Ya itu pengen, cita-cita saya pengen ada, kalau ada tempat model strategi model rumah sakit gitu, itu kan penghasilannya lumayan. Iya, jualan minuman, kopi, apalah model-model. Menurut Bapak, dalam keadaan kayak gini, Pak, Bapak jualan jadi repot, si patroli harus bertugas ngusir-ngusir Bapak. Pemerintah tuh adil nggak sih, Pak, sama Bapak? Mestinya tuh pemerintah tuh harus ngasih tempat lah ke kita, Iya. bagaimana? Seharusnya gitu sih, pemerintah itu harus. Jadi lihat orang-orang kecil seperti saya kan, harusnya gitu ada istilahnya apa ya? Ya adalah dari pemerintah, mungkin itu aja lah. Kalau pesan Bapak sendiri deh Ya. kepada pemerintah itu, Bapak pengennya pemerintah itu kayak apa sih, Pak, ke depannya buat pedagang-pedagang kecil? Ya mungkin kalau dari saya itu dari pedagang-pedagang kecil kan harusnya, kalau di sini susah juga ya, soalnya bukan daerah DKI juga ya, jadi PT ya, jadi PT istilahnya kan ya selalu pasti ada usir-usiran. Sekarang tuh dia daerah Jakarta juga kadang-kadang jualan-jualan udah keliling-keliling gitu udah jarang. Susah ya? Iya udah terus di patroli, kadang-kadang bukan patroli lagi, apa namanya, tentang yang mobil dari pemerintah itu. Iya. Kalau kan ini bahasnya patroli sama pemerintah tuh kan terlalu biasa ya, Pak ya. Iya. Orang tuh pasti banyak yang ngeluh tentang pemerintah. Nah, kalau dari pedagang sendiri atau dari misalnya Bapak kan naik sepeda, ada nggak sih, Pak, kendaraan lain tuh yang jahat gitu, yang nabrak-nabrak atau Nggak ada. Nggak, kalau itu kan musibah. Kalau itu kan musibah. pernah terjadi, Pak? Teman-teman banyak yang model sepeda kayak gitu, terus terjadi tabrakan, masuk rumah sakit. Ada Iya. yang tanggung jawab, Pak? Ada tanggung jawab, ada yang ya Kalau pedagang itu nggak ada yang kurang ajar gitu, Pak? nggak ada. Ya kita kalau sama-sama pedagang, kalau itu nggak ada saling ribut. Kalau yang beli, kan kalau pedagang sama pedagang saling ngerti. Iya. Kalau dari pembelinya ada nggak sih? Aduh, Ya. Pak, apaan sih ini? Kayak gini banget. Biasa aja, nggak ada. Nggak ada ya, Ya Pak, ya? kita melayani pembeli sopan. Ya betul, itu Jadi aja. sama-sama ya. Iya betul. Terima kasih ya, Pak. Oke, sama-sama. Iya. Ya. Menurut Bapak, hak asasi manusia itu apa aja sih? Menurut saya hak asasi manusia itu hak untuk bebas. Maksud dalam arti bebas itu bebas untuk berbuat apa saja yang dalam arti jalur yang benar. Hak asasi manusia yang menurut Bapak belum tersampaikan sampai sekarang itu apa sebagai patroli?
hak asasi manusia yang Bagi diri Bapak sendiri gitu. bagi diri saya sendiri itu ya kadang-kadang apa namanya itu kita sebagai petugas ini ya kadang-kadang tidak dihargai, diremehkan, sepelekan Diremehkan sama siapa? ya sama kendaraan yang berhenti di sini. Kadang-kadang kita udah minta baik-baik suruh Pergi gitu. Masih tetap. tapi masih tetap kadang-kadang marah, kadang-kadang bentak. Nah Kak, kerjaan Bapak sebagai petugas patroli itu apa aja sih Kak? Kerjaan saya di sini itu kalau ada yang berhenti untuk kendaraan bermesin seperti motor atau mobil itu kalau berhenti di areal sini itu kami usir karena aturannya seperti itu di sini. Oh, jadi yang Mobil, motor maupun pedagang itu semua kendaraan itu di sini harus bersih. misalnya nih Pak, pedagang itu kan hanya lewat sebentar. Iya. Mereka juga mempunyai hak untuk berjualan Pak. Iya. Apa itu juga tidak diperbolehkan? Kalau hanya sebentar itu diperbolehkan, Bu. Yang tidak diperbolehkan itu dia mengambil waktu lama, misalnya seperti dia parkir di sini, berdagang di sini, itu tidak boleh. Tapi kalau misalnya ada pembeli yang memanggil dia, itu boleh. Kan ada nih Pak ya, pedagang kecil itu yang menuntut pemerintah menyediakan tempat yang sesuai. Tapi pemerintah sendiri menyediakannya tempat, tapi tidak mendukung penjualan mereka, malah mereka tuh mendapatkan pelanggan yang kecil. Nah, sehingga mereka itu harus terpaksa berjualan Pak. Nah, tanggapan Bapak terhadap yang terpaksa berjualan ilegal dengan keliling, dengan terpaksa berjualan di tempat yang sembarangan itu seperti apa sih Pak? Ya menurut saya kalau berjualan di tempat sembarangan itu sebenarnya ya tidak boleh. Kalau menurut saya ya pemerintah terutamanya itu memperhatikan rakyat kecil terutama pedagang supaya mereka itu bisa ditempatkan tempat jangan seperti di jalanan seperti ini, tempat-tempat yang nggak boleh berjualan gitu Mbak. Nah, Bapak kan sebagai patroli ini ya, Bapak juga ada keluhan. Apa kan Bapak masih ada yang belum tercapai. Ya. Keinginan Bapak ke depannya itu gimana sih Pak? Walaupun ya mereka nggak kompak Kak kepada Bapak. Nah, dalam pekerjaan sendiri nih, seperti bos atau apa gitu kan, kepala ininya, ada nggak sih Pak yang kurang memperhatikan pekerjaan seperti ini? Ya yang kurang memperhatikan itu sebenarnya ya masalah tunjangan gitu ya. Memang gajinya sebenarnya kecil, cuman ya tugas itu dilaksanakan dengan baik ya. Nah, terus yang diperhatikan lagi ya masalah kendaraan. Kadang-kadang kan saya juga di sini juga jalan Bu, nggak pakai kendaraan, dari rumah jalan. Boleh tahu rumahnya di mana, Pak? Saya itu rumah di Rupak Cinang, Pak. Dari sini sekitar 1 kilo. Jadi Bapak gitu kan kita kan punya hak asasi. Jadi menurut Bapak nih gitu, Bapak tuh sudah cukup dong sih hak asasi. Ada yang ngerebut nggak? Sampai sekarang. Kalau menurut saya sih hak asasinya itu sudah cukup. Pemerintah juga menjalankannya sudah cukup baik atau pemerintah yang baru? Kalau pemerintah yang baru ini saya kira sudah lumayan cukup baik menjalankan tugasnya. Jadi Bapak dulu juga sudah cukup merasa puas. Saya merasa puas dengan Tanya Mas Saudari Riko. Terima kasih ya Pak. sama-sama. Iya, Pak. Sama-sama.